Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, setelah ada mungkin 2 mingguan lebih ya, atau 20 hari, tidak 1 bulan kayaknya, 1 bulan tidak kesini saya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ngaji lagi. Kemudian utamanya juga alhamdulillah kita bisa puasa dalam keadaan sehat ya. Nikmat yang luar biasa. Karena seperti yang sudah masyhur, bulan puasa ini big sale besar-besaran ya, sale besar-besaran sekarang. Bonusnya banyak. Kalau biasanya di marketplace banyak diskon di bulan-bulan tertentu, kita juga banyak diskon banyak ya di bulan Ramadan ini khususnya. Alhamdulillah, terutamanya kata guru saya, di antara yang paling afdol dari sekian yang afdol itu adalah thalabul ilmi. Itu sudah pangkatnya sudah di atas, paling atas. Kalau di kitabnya Imam Ghazali itu pangkat pertama itu ya, orang yang mencari ilmu itu luar biasa. Khususnya termasuk daripada yang juga tidak kalah pentingnya adalah mempelajari ilmu tajwid, karena dengannya kita bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita yang semula mungkin asal baca. Nanti harapannya dengan kita belajar tajwid, ke belakangnya kita membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, tapi minal mujawidin, termasuk orang-orang yang mengindahkan dalam bacaan. Semoga nanti kita bisa istiqomah khususnya dalam bab thalabul ilmi ini sampai nanti. Ini saya kurang tahu ya, saya itu sampai akhir Ramadan bisa apa tidak. Soalnya saya ada jadwal jaga pondok juga. Antum tidak ada pulangannya tak? Tanggal berapa itu? Oh terserah, yang mau rejak gitu aja. Iya, ini saya 10 hari terakhir itu jadwal piket jaga pondok. Jadi nanti saya coba konsultasi sama Ustadz Tamam, apa boleh saya tidak bisa ke sini. Kalau tidak boleh ya terpaksa nanti gantian jaganya. Baik, langsung saja kita mulai. Nyampe mana ini? Kita Fatihah dulu atau Al-Fatihah. Nyampe di sudah mati. Alhamdulillah. Saya harap ini tajwid ini mudah dihafalkan kalau langsung diamalkan. Kalau nggak sambil diamalkan itu banyak lupanya. Sebetulnya ada rumusnya, mungkin kapan-kapan nanti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil mudud wa aqsamiha. Fu'ulun madda mududun. Maddun mudud. Bacaan mad. Fasal ini menerangkan bacaan panjang, mad panjang, sekaligus pembagian mad.
Di situ pertama menjelaskan apa itu haddul mad. Haddul mad, ma haddul maddi lughatan wastilah. Lughatan yaitu al-mattu. Apa mattu itu? Panjang ya, panjang. Wakila az-ziyada, ada yang mengatakan tambah gitu. Kalau istilah indal qurra, menurut orang ahli Al-Quran, wahwa italatus saut, memanjangkan suara biharfin, pada huruf min hurufil maddi, dari huruf-huruf mad al-ati dzikruha, yang akan kita saksikan setelah yang satu ini ya, itu al-ati ba'd dzikruha. Berikutnya ilakam kismin. Ilakam kismin. Jadi apa kismin ini? Ya, kok kismin bacanya? Kam ilakam kismin ya. Oh iya benar. Ilakam kismin gitu ya. Ilakam maring piro. Iya. Yang penting anu sudah. Antum alam bi. Ila kam kismin, yang qasimul mad. Berapa ini pembagiannya mad? Ila kismain, asliyin wa far'in. Aslinya gitu tok sudah. Kalau ndak mau ribet, mad itu ya dua, asli, far'i gitu saja. Yang apa istilahnya? Induk sama cabang gitu aja. Istilahnya gitu. Terus apa itu mad asli? Ma huwal maddu al asli? Al jawab wal maddu at tabi'iyyu alladzi la taqumu dzatu harfil maddi illa bihi. Yaitu mad tabi'i ya. Yang dzatu harfil maddi illa bihi, ya, mad tabi'i, yaitu ada berapa huruf mad itu? Ma ya huruful maddi ya salasa. Al wawu as-sakinah al madmum ma qablaha, wal ya was-sakinah al maksur ma qablaha, wal alif as-sakinah maftuh. Biasanya kita singkat menjadi nuhiha, itu ya. Nuhiha. Waw sukun setelah dhamma, kemudian ya sukun setelah kasrah, alif sukun ya, alif mati sih. Karena tidak ada harokatnya ya, tidak ada hidup. Ma qablaha, al maftuhu ma qablaha. Mad ini bacaannya seperti yang paling mudah dipelajari. Cuma yang jadi problem untuk para qurra yang baru mubtadi, baru belajar baca Al-Quran, itu biasanya nggak sama. Antara panjang yang ini dengan yang itu tidak sama. Contoh, apalagi orang-orang yang baru belajar Al-Quran langsung lagu-lagu. Wah itu ada tamtidnya, ada segalanya banyak. Contohnya seperti ini. Ini contoh yang salah. Biasanya ada tulisan di bawah sini, kalau di video itu ada tulisannya nih, tidak untuk ditiru gitu ya, karena yang salah. Contoh, a'udzu billahi min, itu tidak sama sudah. Sama la tidak sama. Padahal a'udzu bacaannya cuma satu huruf atau satu alif atau dua harokat. Jadi kalau orang-orang yang baru belajar Al-Quran kemudian langsung belajar lagu-lagu, itu rentan sekali panjang pendeknya tidak sama. Nah ini yang masalah. Jadi mad itu mudah sebetulnya. Panjang kan gitu ada. Panjang gitu. Walaupun nanti ada yang mad ini panjangnya sekian, mad ini sekian. Itu sebetulnya teknis saja. Cuma kalau tidak terbiasa, biasanya lebih rentan membacanya itu yang panjang-panjang banget. Tafadhol. Itu kalau yang tidak terlalu, yang harusnya tidak terlalu panjang-panjang banget, yang harusnya panjang banget pendek. Ya. Sampai kalau ya walaupun ada khilaf. Kalau di selain Al-Quran itu boleh dibaca mad arid, tahu mad arid ya? Mad yang aslinya itu tidak biasa saja, cuma karena ada huruf yang mati karena waqaf, akhirnya bacaannya panjang banget.
itu bisa 1 alif, 2 alif, 3 alif, bahkan wakilah sampai 7 alif. Maka kalau adzan, walaupun makruh ya, makruh kalau panjang banget kan makruh ya. Itu ada yang pendapat yang mengatakan mat arid itu panjangnya sampai 7 alif. Berarti berapa harokat itu? 7 dikali 2 berarti berapa? 14 harokat. Itu kalau yang nafasnya cuma apa 2 inci 3 inci udah habis duluan itu ya. Ada. Sebetulnya teknis sebetulnya. Butuh takwid saja. Kalau mat ini butuh takwid. Tapi kalau yang di bacaan yang kemarin lah itu butuh talaki betul memang. Kayak contoh bagaimana kemarin saya contohkan ikhfa itu tidak ada ikhfa adna atau a'la atau ausat. Yang ada adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Jadi bacanya langsung ikhfa. Bagaimana caranya? Misalkan manja, tidak ada manja, langsung manja, langsung ke huruf berikutnya, tapi tidak menghilangkan huruf nun atau tanwinnya. Nah itu ikhfa. Lalu itu butuh ditalaki. Tapi kalau yang bacaan mat ini teknis saja. Kalau dia sudah ta'wid, yu'awid fi qiraatihi, yang alif 1 alif, yang 2 alif, yang 2 alif setengah, dibiasakan sudah gampang. Itu bacaan mat. Makanya mat ini bisa kita geradak gitu aja nanti ya. Nah, kalau yang di depan itu memang butuh apa? Latihan yang banyak itu. Mulai dari bacaan, ada berapa bacaan nun mati? Ada berapa bacaan nun mati? Nun mati ada 5 ya. Yaitu pertama izhar, idgham bihunna, idgham bilahunna, ikhfa. Berapa? Masih 1 bulan ya. Udah zal ya. Lingsir ya, kata bahasa Jawa, lingsir ya. Hilang gitu aja. Ya memang afatul ilmi apa? Anis ya. Siap. Maka memang ada kalimat yang bagus yang saya waktu itu mendengarnya mungkin cuma berapa kali, 2 kali apa 3 kali guru saya mengulang itu langsung apa itu namanya? Ingat terus sampai sekarang. Saking indahnya kalimat itu. Dan artinya juga indah. Ya, ini mungkin bisa dijadikan motivasi awak dewi dan antum semua. La khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Itu saya lupa saya 2 kali apa 3 kali deh. Tidak ada kebaikan pada sebuah kebaikan yang tidak terus menerus, bahkan kejelekan yang tidak terus menerus artinya sudah berhenti, itu lebih baik daripada kebaikan yang tidak terus menerus. Tak ulangi lagi. La khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Ajib pada kalimat. Hadil kalimat ajib. Itu artinya apa? Sebetulnya apa itu di satu riwayat hadis itu? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa ing. Iya sudah itu. Adwamuha. Makanya innalladzina qalu rabbunallahu tsummas taqam. Ya intinya ada di taqam. Kenapa kalau tsummas taqam? Siratal ladzina an'amta. Makanya siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Hadza. Ya, jadi kembali lagi memang dalam mencari ilmu itu ya ujiannya adalah lupa. Maka sangat penting. Ala bit takrir yahsul at-ta'thir. Ya. Ala bit takrir yahsul at-ta'thir. Ya harus mengulang-ulang, labud ya. Alaikum bit tikrar ya.
Karrara yukarriru takriran takirratan takraran tikrar. Kalau di sorofnya apa? Karrara yukarriru takriran takrirotan. Harusnya takir rotan ya. Nah, tapi yo iso aja sih. Nah, sudah. Kita lanjut lagi. Bacaan nun mati ada 6. Ada 5 kemarin. Ada 5. Mulai dari izhar halqi. Hurufnya ada berapa? 6 ya. Apa saja itu? Hamzah, ha, ain, mim, shad. Kemudian ini belum saya tanya takrifnya ya. Mahaddul izhar. Husnudzon saya, husnudzon. Kayaknya tinggal dikit kayaknya. Kan tinggal dikit itu kan lumayan daripada hilang sama sekali ya. Masya Allah. Nah, Nastamir. Kita lanjut. 5 summiya tabi'iyan. Tadi disebutkan ada mat asli, ada mat far'i. Ada. Ini kalau mustame ini repot. Enggak semua punya kitab ya. Hasan punya kitab semua aslinya. Ya apa mustame ini mustami ini ya kan mustami kan berarti kan ya. Ilmu Hasan beli nanti tertib. Nah, kita lanjut ya. 5 summiya tabi'iyah. Tadi ada disebutkan mat asli, mat far'i. Tadi mat asli, mat far. Yang mat asli tadi apa? Mat tabi'i. Nah, sekarang pertanyaannya 5 summiya tabi'iyan. Kenapa disebut tabi'i? Li'anna sahibat tabi'ah as-salimah la yanqusuhu an haddihi wa la yazidu alaihi. Karena orang yang mempunyai tabiat atau watak yang selamat harusnya ini nggak mengurangi juga tidak akan menambah, atau di gampangannya yang punya zauk gitu istilah insting atau instingnya kuat bagus, itu baca mat itu stabil, yang satu huruf ya satu alif semua ke belakang. Contoh kayak di imam-imam Masjidil Haram ya, walaupun banyak yang Wahabi ya, tapi mereka qurra lah ya. Tapi Wahabi masalah ini ya, banyak yang Wahabi. Masya Allah bacaannya Masya Allah. Kadang sebagian orang itu yang cuma mendengarkan suaranya, apalagi viral di TikTok FYP misalkan ya, oh itu nangis-nangis padahal nggak ngerti maksudnya, yang baca Wahabi lagi. Wah ini masalah ini, masalah Wahabi itu wakilah mujassimah saghira ya. Sering banget itu mengatakan yang dimaksud yadullahi fauqa aydihim, Allah punya tangannya ya tangan itu ya sudah. Terus kalau punya tangan berarti punya badan kan, pastinya kan gitu ya. Kalau punya tangan berarti punya kalau punya badan berarti punya kaki, berarti sama laisa kamitslihi syai' wal a'yadzu billah. Kenapa? Karena disebut tabi'i karena watak yang selamat, yang normal gitu ya gampangannya. Karena watak yang normal harusnya tidak mengurangi atau menambahi panjang yang sudah ditentukan, gitu maksudnya ya. Terus sekarang ukurannya kita geratak saja, nanti prakteknya di belakang. Ma miqdaru maddi, sekarang ukurannya seberapa panjang? 1 meter, 2 meter, 1 kilo, 2 kilo. Ya, biasanya kalau yang enggak semua sih. Biasanya teman-teman yang lebih sehat itu nafasnya pendek. Nggak mesti tapi. Banyak kori-kori badannya sehat, besar-besar. Panjang juga, seperti kori yang dari Aceh itu kan. Siapa itu namanya? Itu iya itu sudah saya dapati mengikut itu
nafasnya panjang walaupun badannya sehat ya. Masya Allah. Oke, sekarang ukurannya. Berapa panjangnya? Miqdaru madhi alif. Yang bukan berapa ukuran. Sekarang yang dibuat ukuran apa sih ya? Dibuat ukuran itu ukurannya adalah alif. Wahuwa harokatani. Satu alifnya sama dengan dua harokat. Waslan. Wawakfah. Wasol ataupun wa naqsu an alif haram. Gimana kalau yang apa itu? Di kampung-kampung hataman mode racing. Ya kan? Saya kudu semua. Waduh. 1 juz 15 menit. Saya yang nyemak itu, udah lewat gitu. Gak ketemu yang nyemak. Mode racing. Kan iya kan? Wallah alam, mungkin mereka punya ilmunya bahwa panjangnya kalau yang ada di hataman itu beda. Kalau harusnya 2 alif itu 2 ketukan jari, kalau biasa tek tek itu tek tek gitu mungkin ya. Wallah alam. Tapi bingung saya cara membedakan panjang pendeknya. Apalagi yang apa itu tarawih yang mode racing itu kan ya. 7 menit 23 rakaat beserta witirnya selesai gitu aja. Fatihahnya bukan racing lagi deh. 1 kali, bukan 1 kali, setengah nafas. Nafas berikutnya buat suratnya. Gimana itu? Padahal di sini sebutkan wa naqsu an alifin haramun syar'an. Ma huwal haram? Ma Hasan ajib mi'ah ya Masya Allah, itu perlu dikasih giveaway itu ya. Masya Allah, ajib barakallahu fikum. Hasan tuh. Nah, hadza misalul alif qala, dua harakat, naqsuhu haram. Qala fil Quran qala yakfi, qala haram, amdan biduni amdin asa yu'fa ya, biduni amdin. Biasanya kan kalau baru belajar kan panjang pendeknya kan belum bisa nyetabilkan. Yang harusnya panjang dibaca pendek. Itu kan duna amdin, tanpa sengaja haram. Kalau sengaja haram. Kalau beriktikat ma hukmu? Naqsul alif an alif ma hukmu? Bil i'tiqad murtad wal iyadu bil i'tiqad. Liano seperti mengurangi 1 huruf berarti kan? Mengurangi 1 huruf dari Al-Qur'an dengan keyakinannya di hati, murtad wal iyadu. Nah, jelas itu disebutkan di dalam kitab apa? Sulamut Taufiq. Ya, karangannya Habib siapa itu? Iya, Masya Allah. Wa misalul wawi qala yaqulu laisa yaqulu haram. Kasir ya. Sayaqulu sufaha dan sayaqulu sufaha binas. Wah, kok gak pleset ya lisannya. Bahkan ada, ini bukan orang-orang khawas ya. Kalau orang khawas kan seperti Al Habib Abdurrahman As-Saqqaf, satu hari satu malam kita kata khawas ya. Khawas setelah subuh sampai zuhur itu hatam berapa kali? 2 kali. Setelah zuhur 1 kali, setelah asar 1 kali, malam 4 kali. Itu khawas. Waktunya yang memanjang ya, barokah. Bacanya biasa. Tapi kalau orang di kampung itu, saya pernah nonton lewat di beranda YouTube apa-apa itu. Ada orang hataman
Saking lancarnya hafalannya dia, itu 1 juz 12 menit. Bener menungsar. Robot kalah kayak 12 menit. Itu nggak bisa dengar. Wow. Saya dengarkan, saya coba kurangi kecepatannya yang seperti robot akhirnya. Itu nggak bisa didengar hurufnya. Saking cepatnya. Berapa? 12 menit. Ya apa hurufnya itu? Jangan panjangnya, hurufnya saja. Kayaknya sudah banyak yang hilang. Wa misalul ya'i qila ahakadha arsyuk. Ya gitu ya, di apa? Di apa itu dia? Surah apa itu, lupa. Iya itu ya. Wa misalul ya'i qila. Ingat naqsuhu an alifin haramun, mengurangi dari panjangnya kecuali pada bacaan maliki yaumiddin, karena memang ada dua riwayat, boleh dibaca maliki yaumiddin, boleh dibaca maliki yaumiddin. Hurufnya berapa? 155 berapa? Kalau nggak salah 155. Ya. Jadi sekali lagi, mengurangi sat panjang dari satu araf hukumnya adalah haram syar'an. Enggak, bukan haram istilah tapi haram syar'an. Jadi baca awal panjang pendeknya mau mat. Sekarang kita lanjut ke baca ada kursi besar di sini kayaknya kalau di jadwal itu ya. Kalau tidak jauh pengen ikut, pengen walaupun hidung-hidung jeprak ya, pingin bahasa Arab juga ya, bahasa Arab. Biar nanti kalau asa yazur ila apa qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya syurti atau askari, hah? Banget, nggak ngerti, repot ini. Ya. Tapi sekarang askari di sana banyak yang sudah bisa bahasa Indonesia. Mundur, Bu Haja. Masya Allah, saking banyaknya jamaah daripada Indonesia ya. Nyampe mana? Surah lupa ya. Abah saya. Khalas. Takbir ya. Biasanya kita mengajinya di sini. Di sana juga. Yang mau bersuara itu semua. Tapi tadi tarawih di masjid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Cara baca ha itu ada dua ya. Kalau kita guru-guru di Indonesia ini rata-rata bacanya ya hahihu. Tapi kalau biasanya yang kurok-kurok dari Timur Tengah itu bacanya bukan hahihu tapi ha hayya gitu ya.
Ha, bukan ha. Kalau kita ha. Kalau orang Timur Tengah bacanya ha. Ha gitu ya. Tapi kita ikut guru-guru di sini. Idza syamsu kuwirat إذا الشمس كورت wa idzan nujumu kadarat. وإذا النجوم انكدرت. Ini lagunya 1 2. Lagunya 1 2 ya. Lagu tapi tetap ini lagu ini saya tidak sembarangan. Jadi saya itu ikut bacaannya salah satu orang yang pulang dari mondok di Timur Tengah, tapi bukan Wahabi, bukan Wahabi. Artinya luar biasa. Syekh Ayub dan pernah membacakan di momen acara waktu itu di hadapan beliau guru kita Syekh Abdul. Dan alhamdulillah beliau tidak mengingkari dengan lagu ini karena bacaannya biasa saja, bacaannya biasa, tidak memanjang-manjangkan, tidak molor-molor ya, cuma ada 1 2 1 2 gitu aja ya. Tapi jangan terlena lagu nanti hilang bacaannya. Saya ulangi lagi. Idza syamsu kuwirat إذا الشمس كورت wa idzan nujumu kadarat. وإذا النجوم انكدرت. Ada vibranya. Kalau di qasidah di sini kan ada munsid-munsidnya kayaknya. Ya. Pingin belajar sampai aku ya. Wa idzan nujumu kadarat. 2 3. وإذا النجوم انكدرت. Wa idzal jibalu suyirat وإذا الجبال سيرت. wa idzal 'isyaru 'uttilat. وإذا العشار عطلت. Kalau berharokat itu bukan ta, tapi ta. Tapi kalau seperti wa idzal 'isyaru 'uttilat. Gitu ya. Fadhal. Kalau sukun ada nafas yang agak banyak. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. وإذا العشار عطلت. Kalau berharokat ta ti tu, bukan ta ti tu ya. Orang Turki ya, orang Turki itu berlebihan. Allahu akbar gitu ya. Turki ya. Berlebihan ya. Kalau India makin lagi tidak ada hamesnya. Ini kan hames ya. Tak itu termasuk huruf hames. Kalau India petaya. Ya. Iya. T jadi T. Jadi T ya. Bukan T, tapi T. Petaya gitu ya. Belajar ya, Masya. Iya. Jadi gitu. Ya yang ahsan itu sudah lughah Arabi, Masya Allah. Wa idzal wuhushu husyirat وإذا الوحوش حشرت. wa idzal biharu sujjirat وإذا البحار سجرت. wa idzan nufusu zuwijat وإذا النفوس زوجت. wa idzal mau'udatu su'ilat وإذا الموءودة سئلت. wa idzan nufusu zuwijat. Itu ada bacaan apa? Kunna, na'am, sahih. Lagi apa lagi? Kalau mat apa? Mat tabi'i. Karena ada waw sakinah madmum qablaha. Madmum ma qablaha ya. Nufus.
Lah sin dan zai itu boleh dibaca idgham kabir. Idgham apa namanya? Masih ingat? Itu yang golongan mislain, mutamasilain, mutaqaribain, mutajanisain. Sin dan zai sifatnya sama. Makhrajnya tidak sama. Apa berarti? Ya itu sudah ya. Lupa ya. Jadi cara bacanya gimana? Kalau yang baca, tapi ini tidak diriwayatkan oleh Imam Hafiz. Jadi Imam Hafiz tidak meriwayatkan idgham kabir. Ini biasanya wa idzan nufuz zuwijat, langsung ke zai. Langsung ke nufuz zuwijat. Tapi ini tidak dipakai di riwayat Imam Hafiz, ya. Hafiz bin Sulaiman, Asim bin Abin Najud, ya. Wa idzan khalas. Bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Kalau qaf itu dengan memoncongkan bidham syafatain. Bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Wa idza as-suhufu nushirat. Wa idza as-suhufu nushirat. Wa idza as-samaa. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh itu. Nah, korek-korek kan gitu ya. Dulu saya mantan itu soalnya. 7 tahun saya menggeluti itu. Setelah sudah bisa, ternyata tidak boleh. Ya, lama dulu. 7 tahun mendalaminya. Terus undangannya mungkin ada 8 tahunan lebih. Habis itu ternyata tidak bagus ya. Sudah langsung azal tu nafsi. Azal tu memecat diri sendiri. Nah. Wa idzas samaa'u kushitat. Wa idzas samaa'u kushitat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Jangan uzlifat. Jadi biasanya ini rentan sekali karena lam itu harus menginhiraf. Akhirnya lidah itu sering banget goyang sendiri. Tidak ada musiknya, moro-moro goyang sendiri ya. Ini masalah ya. Contoh, habis ain lam, rabbil kebalik, lam terus ain. Ini rentan sekali, goyang sendiri. Lam itu kan inhiraf. Dari a harus lam di mana lam itu? Ujung lidah agak ke dalam dikit kan gitu ya, sampai ke tengah. Sehingga rentan sekali lam itu tiba-tiba. Makanya di sini biasanya seperti zai sukun kemudian bertemu lam. Lah ini rentan sekali karena mau baca lam akhirnya zai-nya qalqalah. Padahal zai bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa? 5 ya. Qatbu jaddin atau baju di toko ya. Ini rentan sekali. Wa idzal jannatu uzlifat. Ada di surah Al-Fil. Surah Al-Fil tadlil gitu. Rentan sekali. Pokok yang huruf sukun ketemu lam itu rentan dibaca tawallud. Baca alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil khunnas. Fala
uqsimu bil khunnas Al-jawaril kunnas al-jawaril kunnas Wal-laili idha as'asa Was-subhi idha tanaffas wal-laili idza as'asa was-subhi idza tanaffas. Saya dengar ada yang langsung bisa menirukan. Itu agak bakat itu munsyid-munsyidnya. Wal-lail, jadi wal-laili idza as'asa was-subhi idza tanaffas wal-laili idza as'asa was-subhi idza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim Innahu laqawlu rasulin karim. Ciri khasnya Syekh Ayyub itu ada vibranya 2 saja. 2 paling banyak, 3 di belakang. Karim. Nah, gitu saja sudah. Jangan banyak-banyak. Ya, kalau banyak-banyak nanti seperti kokok ayam nanti ya. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin Bi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin mu'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun fa aina tadhhabun. nun termasuk huruf istifal, tidak diakhiri bidhammis syafatain, la tidak dengan dhammus syafatain, awas, ini sering banget. Fa aina tadhhabun, gitu aja. Untuk mengaplikasikan atau mengamalkan huruf istifalnya, sifat istifalnya, maka dengan mencici, jadi bahasa anunya mencici. Fa aina tadhhabun, gitu saja. Jangan bun gini. Oh, nanti sponsornya pasta gigi ya. In huwa illa dzikrul lil alamin Huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin wa ma tasyauna illa an yasha' Allahu rabbul alamin. ada 3 alis di situ, panjang akhirnya ya. Kenapa diakhiri dengan lagu naik? Karena mau sodaqom gitu biasanya. Jadi kalau mau sodaqul adzim biar tidak sodaqul adzimnya
Atau dengan diulangi lagi ya. Wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasha'una illa dilancarkan besok store ya, store jangan hafalan dulu, bacaannya dulu ya, store bacaannya. Idza syamsu kuwirat yang kita pentingkan ahamul aham adalah ketepatannya dulu, benar tidaknya dulu. Kalau sudah benar, nanti sesekali saya tanya ini bacaan apa ini, dan mati mimati itu sudah nggak usah di idhar itu apa, waduh lupa wis kayak ya. Tapi nanti jangan langsung move on, dilihatlah dikit-dikit ya, diingat kenang-kenangan yang lewat ya, dilihat lagi sedikit-sedikit itu. Jangan langsung dilupakan gitu saja ya, kenangan-kenangannya itu. Sudah. Visual istifsar. Yang tadi itu ya. La khaira. Uktub ya. Ahsan ada. Di ajal tansyid ya. Sadaqallahul azim. La khaira fi khairin la yadumu bal syarrun la yadumu khairun min khairin la yadum. خلاص في سؤال ما يتعلق بتجويد بل شر لا يدوم خير من خير لا يدوم كثير ما يدوم يعني شر وشر ويدوم متحير. Jadi kebaikan yang nggak langgeng itu nggak baik, justru kejelekan yang nggak langgeng itu lebih baik daripada Sadaqallahul azim. Alas ya. Ini setelah ini antum regut ke apa ya? Apa cuma apa? Istilqa. Istilqa apa namanya? Rebahan itu. Apa tidur? Jam 1. Terus sahurnya gimana? Maksudnya masaknya itu loh. Apa ada yang masak gitu? Oh, ada tobak. Masya Allah. Ada tobak ya. Jadi